Oke, halo selamat siang teman-teman. Halo, siang Mbak Siap, Vero. Nah ini dong. lagi sama Christine nih. Nah, perkenalkan Mhm. kami dari Nebula. Ini bulan. Hari ini kita bakal bahas suatu topik yang penting nih buat Nah, bahan pelajaran kalian kayak gitu. Betul, Christine? betul. Betul. Hari ini temanya apa? Temanya tentang event logistik and suppliers. Oke, perkenalkan Hmm, dulu pertama-tama karena kita tidak tatap muka, nanti takutnya nggak kenal ya kan. Jadi iya dong. pertama ada aku Ketemu Vero, mata katanya. bener. Ada aku Vero, ada Kristi, Ya. ada siapa? Ada Billy, Nah, Iya. Lin, dan ada Rena. Mohon maaf agak kepleset. hai. Nah, di pembicaraan kita kali ini kita akan membahas mengenai persiapan dan kegiatan apa aja sih yang ada untuk suatu acara ya Mbak Vero ya. Benar banget. Ada event, ada logistik, dan Mhm. ada supplies. Nah, sebuah acara itu nggak akan terlaksana kalau nggak ada venue. Betul begitu, Mbak Kristi? Betul Mbak Vero. Oke, jadi kita mau tanya-tanya dulu nih tentang venue. Nah, kali ini aku bakal ngomong-ngomong sama Billy. Halo, Billy. Hai. Halo, oke. Udah siap nih ya ditanya-tanya, ditodong-todong? Siap dong. Siap, oke. Pertama nih, kita kan kalau mau ada acara harus ada venue-nya nih. Sebenarnya Tentu. tuh apa sih finding venue dan hal apa aja yang perlu diperhatikan saat menentukan venue suatu acara? Ya, pastinya venue merupakan aspek penting dalam suatu acara. Kenapa sih aspek penting? Ya, karena dalam kita menentukan acara, kita harus menentukan suatu venue atau lokasi mana yang akan kita gunakan untuk suatu acara. Tetapi dalam menentukan venue, kita tidak boleh sembarangan. Harus kita lihat berdasarkan faktor-faktor yang penting, seperti lokasinya di mana, terus bagaimana tempat lokasi tersebut. Kemudian cukup enggak untuk menampung jumlah penonton atau undangan yang akan menghadiri acara kita. Kemudian harganya berapa sih, sesuai dengan budget kita atau malah berlebih. Dan yang lain juga bagaimana kemudahan akses untuk menuju venue tersebut, apakah terlalu jauh atau mungkin relatif dapat diakses, itu sangat perlu dibutuhkan. Selain itu, sebelum menuju ke venue, kita biasanya agensi itu biasa menyiapkan 3 hingga 4 tempat atau venue yang memungkinkan untuk suatu acara, dan juga pastinya mempertimbangkan harga dan kriteria-kriteria dari pihak klien kita. Setelah kita menentukan venue, kita pasti survei atau cek lapangan ke venue tersebut. Saat sebelum kita survei, kita juga harus mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan kita tanyakan ke pihak venue. Dan pertanyaan-pertanyaan itu sangat berguna agar kita bisa mengetahui apa sih kelemahan dan kelebihan dari satu venue sama venue lainnya. Contoh-contoh pertanyaan untuk pihak venue itu seperti apa aja yang disediakan oleh pihak venue, lalu berapa sih orang yang bisa ditampung oleh venue tersebut, apakah cukup untuk acara kita atau mungkin kurang. Dan selain itu juga Iya, iya, iya. apa aja sih persyaratan-persyaratan dari pihak venue, seperti contohnya lantainya tidak boleh digores, lalu barang-barang yang dipinjam oleh pihak venue harus dikembalikan, dan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Seperti Oh, itu sih venue. jadi nggak cuma nyari di mana nih tempatnya, tapi juga harus tahu dari harga, mereka bisa nampung Yes. berapa banyak orang, aksesnya gampang atau enggak, dan persyaratan apa aja yang perlu untuk nyewa venue tersebut ya, Bill. Benar Terus banget. selain venue itu sendiri kan ada logistik nih. Kalau logistik sendiri itu apa? Dan penting nggak sih seberapa pentingnya sih logistik itu dalam suatu event? Ya, logistik ini mungkin kalau teman-teman di kampus atau yang ikut ormawa atau organisasi mungkin mengenal siperkap atau si perlengkapan dia. Si perlengkapan ini juga hampir-hampir mirip dengan logistik. Pengertian logistik sendiri itu suatu perencanaan atau pengorganisasian barang-barang yang dibutuhkan untuk acara, seperti dekor, terus perlengkapan yang lain, lalu merupakan salah satu aspek yang sangat penting dan berkaitan dengan perlengkapan yang akan dibutuhkan, dan harus dipastikan untuk barang-barang yang dibutuhkan ini sampai tepat waktu, lalu tidak rusak saat
di venue dan bisa digunakan. Contoh-contoh barang-barang logistik ini seperti dekorasi, lalu kru, keamanan, dan fasilitas lainnya. Oke. Oke, tadi udah ngomongin venue, udah ngomongin logistik nih. Terus ada lagi nih yang namanya supply, transport, sama distribution. Nah, itu tuh Aduh. yang lakuin tuh siapa? Job desk-nya siapa gitu. Nah, kita bisa ngobrol sama Rena nih di sini. Halo, Ren. Oke, hai. Ren. Tanya dong, Ren. Tanya dong, Ren. Nih, siapa sih yang ngelakuin job desk tuh? Supplies, transport, dan distribution tuh siapa sih yang ngelakuin? Oke, kalau misalnya supply, transport, dan distribution ini sebenarnya juga masuk dalam tugasnya perlengkapan itu sendiri. Banyak yang juga atas ya. tadi, logistik tadi tuh guys. Nah, ini tuh jadi di logistik itu atau si perlengkapan ini nggak cuma mengorganisasi arus barang, peralatan, nah, tapi juga punya tugas lain, yaitu kayak penyedia barang, terus peralatan-peralatan, terus kedatangan dan keberangkatan pengunjung. Jadi dari awal sampai akhir itu pengunjungnya itu harus lewat mana sih, kayak arusnya. Terus nggak cuma dari pengunjung, artis, krunya, sama semua orang di sekitar situ itu harus disatu arahkan yang gimana sih, kayak bikin jalur yang pas gitu. Nah juga supplier, kalau ngomong supplier itu berarti ngomongin kayak vendor-vendor. Jadi bagaimana mereka mendapatkan kontak-kontak. Mereka juga yang ngontakin vendor-vendor, kayak misalnya contoh vendor itu vendor bikin panggung. Nah, itu juga salah satu tugasnya perlengkapan untuk membuat itu. Jadi kalau belajar dari perusahaan yang udah profesional gitu ya, mereka pasti punya list vendor-vendor udahan dari acara-acara sebelumnya. Jadi belajar dari mereka itu harus siap selalu nama vendor yang sudah pernah dipakai. Kalau misalnya acara-acara besar gitu kan biasanya acara annually, kayak acara tahunan gitu ya. Pasti hampir sama lah perlengkapannya. Kalau nggak beda-beda sedikit lah. Nah itu bisa dikontak lagi kalau misalnya punya kontaknya gitu. Penting juga ya cari ini. Berarti kayak list-list vendor, cari kenalan-kenalan, relasi-relasi itu penting buat vendor-vendor itu. Iya, benar-benar. Kalau denger dari tugas perlengkapan tuh banyak banget kan berarti. Tuh dari nyari venue, nyiapin dekor, dan lain-lain. Susah banget dan banyak banget. Terus kira-kira berapa sih lama waktu pengerjaan si perlengkapan ini? Soalnya kayaknya berat, kok lama, kok perlu banyak banget gitu yang dipersiapin. Kira-kira berapa lama? Kalau misalnya acara-acara kecil ya mungkin nggak seberapa lama ya waktu persiapannya mungkin. Kalau misalnya kita bicara ngomong acara yang besar, contohnya kayak konser atau konser-konser yang besar-besar gitu, itu pasti butuh waktu yang lama banget karena mereka punya yang namanya itu pra-perencana. Jadi udah perencana, tapi sebelumnya lagi. Jadi pra-perencana. Apa tuh? Wacana apaan? Pra-perencana. Perencanaan. Jadi sebelum rencana masih ada pra-nya lagi ya itu. Juga. Jadi pra-perencanaan. Kalau yang besar-besar kayak misalnya udah perencanaannya sendiri udah kayak 9 bulan. Wih, kan udah lama tuh. Terus ada perencanaannya sendiri. 9 bulan mengandung. Wow. Terus ada ini bikin-bikinnya, pengaturan lokasinya, belum pembangunan pavilion atau kayak tempat konsernya atau gimana. Terus belum, kan udah selesai acara, diberesin lagi. Nah itu jadi dari awal sampai akhir itu kerjaannya memang banyak banget. Kalau ngomong pengerjaannya disesuaikan lagi dengan acaranya. Apakah acaranya itu seberapa pentingnya acara ini, seberapa besarnya acara ini yang dipersiapkan gitu sih. Gila. Aplaus ya buat teman-teman yang pernah gabung dan dari si perlengkapan, gila. Keren sih kalian. Keren. Benar. Gila, ini pasti yang kuat-kuat gitu, ya nggak, Riz? Bener banget lah, harus itu. Oke, sekarang kita lanjut ke topik selanjutnya nih. Biasanya kalau di suatu acara sudah pasti ada yang namanya catering. Catering ini tentang beli makanan kan ya? Nah, emang ada berapa variasi sih dari catering sendiri? Rena bisa tolong dijelasin? Oke, kalau catering itu mungkin nggak cuma tentang beli makanan aja. Banyak
sebenarnya yang dipersiapkan oleh catering ini. Kayak mulai dari tata letak sampai nanti ada perintil-perintilannya. Nanti kalian bisa dengarkan dari teman-teman yang lainnya ya. Kalau aku sekarang mau jelasin tentang variasi atau jenis catering itu sendiri. Kalau misalnya catering sendiri itu punya 2 tipe. Yang pertama adalah catering in-house atau buffet, dan yang kedua adalah catering yang sudah dikontrak sebelumnya. Apa sih perbedaannya? Buffet itu seperti kayak hotel, kayak prasmanan gitu. Kayak yang sweet kadang ada tuh ya, sama nikahan kayak gitu. Kalau misalnya yang sudah dikontrak itu maksudnya kayak beli makanan biasa, beli makanan dari suatu catering dari orang, terus mereka akan mengantarnya ke tempat kita, entah itu kalian di mana pasti diantarkan. Nah, itu dikontrak. Macam ini ya, kayak kalau pesan makan di susu ya. Oh, bener, jadi kangen agak kampus deket ya kalau susu ya. Beda. Kan biar relate gitu. Makan di susu, mantap. Lanjut. Oke. Nah, berarti ada 2 variasi dari catering kan ya? Dan masing-masing pilihan dan pilihannya masing-masing ya. Nah, tergantung sama suatu acara itu sendiri. Tergantung profitabilitasnya, fleksibilitasnya, sama kenyamanannya. Jadi diatur aja gitu. Benar-benar. Nah, oke. Kalau gitu apa aja nih yang harus disiapkan dari catering sendiri nih? Kalau misalnya yang pertama, mungkin kita bisa lihat dari tata letak ya. Tata letak catering ini. Kalau di sini kita akan lebih membahas pada yang buffet atau prasmanannya kali ini. Nah, kalau di milih prasmanan sendiri itu punya 2 tipe lagi, yaitu kayak standar cafetarian service atau free flow counter service. Kalau misalnya yang standar itu maksudnya seperti biasa, seperti satu jalur dari awal lanjut, misalnya ngambil, nah sampai selesai. Kalau misalnya free flow itu akan disediakan beberapa stand mencar gitu, terus kalian terserah mau datang dari manapun, dari sudut manapun. Nah itu free flow. Mereka juga punya kelemahan-kelebihan, jadi disesuaikan lagi sama acaranya. Cocokan mana sih aku pakai si catering ini gitu. Iya. Wah, berarti emang harus banyakin stok sabar nih ya, Ren ya, apalagi dalam urusan mengantri makanan. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih, kita akan beralih ngobrol-ngobrol sama Mbak Vero. Halo Mbak Vero. Halo, bertemu denganku lagi. Oke, jangan bosan-bosan ya Mbak Vero ya. Oke, Mbak Vero. Untuk prasmanan nih, sebenarnya ada berapa jenis sih? Terus perbedaannya apa aja tuh? Sebenarnya kalau prasmanan sendiri tuh ada 2 jenis gitu. Kalau dikata sama bukunya tuh ada 2 jenis. Ada namanya tuh finger buffet atau prasmanan jari, dan ada fork buffet atau prasmanan garpu. Nah, kalau prasmanan jari ini, finger buffet ini biasanya ditemukan di resepsi-resepsi pernikahan, atau yang paling relate adalah teman-teman yang udah pernah ikut acara farewell party-nya Vkom. Pasti waktu makan malam di depan ruang A301 itu pasti kan udah disediain makanan-makanan tuh yang di atas meja. Iya. Terus yang ditaruh di apa tuh, panci atau apa itu namanya aku nggak tahu. Terus di bawahnya ada kompornya gitu loh. Iya. Itu makanannya masih tetap anget. Betul. Mereka sistemnya ngantri dan biasanya pengunjung-pengunjungnya ini tuh berdiri gitu. Nah, kalau finger buffet sendiri, satu staff catering ini ngehandle-nya 30 orang. Bayangin, satu staff ngehandle 30 orang. Nah, banyak banget, coba. Makanya, nah itu namanya prasmanan jari atau finger buffet. Nah, terus yang selanjutnya itu ada prasmanan garpu. Nah, prasmanan garpu ini biasanya juga ditemukan di acara resepsi pernikahan juga, tapi yang acara resepsi yang mewah-mewah gitu loh, yang mereka tamunya Gimana Mbak Vero? Mewah. Oh iya. Mewah. Yang mereka tuh tamunya duduknya di permeja tuh 5-10 orang kayak gitu. Lebih kayak VIP gitu ya. Nah, tapi juga sering ditemukan di gala dinner kayak gitu tuh. Nah, di prasmanan garpu sendiri itu isinya 5-10 orang dan dihandle satu staff catering. Nah, biasanya di prasmanan garpu atau fork buffet ini makanannya urut gitu loh. Jadi mulai dari hidangan pembuka sampai hidangan penutup. Kalau yang di buffet itu tadi mereka harus antri, mengulang kayak gitu. Kalau yang fork buffet tinggal duduk manis, nungguin. Aja gitu ya. Nih mau sup dulu yang keluar, habis sup apa lauk. Dapat gitu aja ya. Kayak gitu.
gitu kan ya. Tapi itu emang benar banget sih. Nah makanya itu agar tidak terlalu banyak staf yang bekerja dan malah memadati ruangan, satu staf itu bisa bekerja menangani beberapa pengunjung sekaligus. Namun ternyata rasio ini tuh dapat bervariasi sesuai dengan pengalaman dari acara-acara sebelumnya. Misalnya pengalaman dari peristiwa sebelumnya ditetapkan untuk satu staf itu menangani 30 orang ya, kayak yang tadi Vero jelasin. Namun yang terjadi para staf itu tidak mampu buat menangani pengunjung dengan baik karena yang ditangani itu terlalu banyak gitu. Nah, oleh karena itu, hal tersebut itu bisa menjadi pertimbangan untuk acara ke depannya. Mungkin jumlah stafnya ditambah sehingga rasionya bisa dibuat satu staf itu hanya menangani 15-20 orang saja. Agar layanan yang diberikan itu tidak agar layanan yang diberikan tuh bisa lebih teratur dan lebih baik gitu. Benar-benar biar lebih teratur lagi ya. Oke. Nah, kalau udah kayak gitu tuh, untuk penataan makanannya berpengaruh nggak sih, Mbak Vero? Pengaruh banget sih. Disarankan kalau buat penataan itu jangan sejajar ya. Penataan makanan prasmanan. Jangan satu baris doang. Soalnya kan orang-orang ini kan antrean dan buat milih makanan aja bisa sampai 20 detik sendiri nih buat mikir doang. Benar-benar. Pasti lama banget dan akhirnya antrean mengular. Udah tinggal main ular naga panjangnya. Nah gitu loh. Kalau bisa sih yang beda-beda tempat dan makanannya urut. Misal kalau yang duduk di sebelah kiri, ya ambilnya yang ambil buffetnya yang di sebelah kiri, yang di sebelah kanan ambil buffetnya yang di sebelah kanan. Dan makanannya tuh harus urut. Jadi misalnya peralatan makan dulu, nasi, sup-supan, baru lauk, terus kerupuk. Jangan loncat-loncat kayak gitu. Soalnya kan bikin ribet lah intinya kayak begitulah. Iya sih, gitu sistemnya bagus biar rapi juga kan antriannya biar gitu kan. Enak juga. Iya, biar rapi ya. Oke, kalau buat vendor catering ini biasanya sistem kontraknya gimana sih, Fe? Ada beberapa catering yang independen langsung kontrak sama klien gitu. Ada juga catering yang join sama IO atau WO gitu. Kalau independen antara vendor catering sama klien ini bisa tektok sendiri. Misalnya masalah package tertentu, si klien ini minta kalau ditambah ini gimana, atau misal ada yang mau dirubah dari menunya tapi package-nya masih sama. Kalau yang package-nya kan pasti udah diatur sama IO dan pihak catering sendiri. Jadi dari pihak catering sendiri nggak bisa tektok langsung sama klien gitu loh. Tapi makanya adalah kalau gabung sama IO atau WO, apalagi yang udah terkenal, dari pihak catering itu udah nggak usah khawatir lagi sama klien, udah nggak perlu lagi nyari-nyari klien bingung. Kalau independen kan harus cari-cari klien sendiri ya juga enak. Nah, enaknya itu sih lebih bisa nego-nego aja sama kliennya. Benar sih. Nah, kalau udah kayak gitu sih, lihat dari tata cara kerja timnya aja udah banyak banget ya catering ini ya kan? Padahal perkara makanan doang gitu loh. Iya, cuma makanan doang tapi infonya bener-bener banyak gitu. Itu ada nggak sih kekurangan dan kelemahan yang bisa aja terjadi? Tapi kali ini yang bakal ngobrol sama saya ini Jesslyn. Mbak Jesslyn, silakan. Iya. Mana ya? Soal kelemahan dari tim catering nih ya. Kelemahan umum dalam acara makanan tuh salah satunya terkait dengan pelatihan stafnya. Acara makanan tuh sering banget ya mengandalkan staf biasa bahkan sukarelawan. Di mana mereka tuh mungkin hanya memiliki pengetahuan tentang persiapan makanan yang terbatas dan pelatihan kebersihan yang buruk. Kenapa? Karena mereka tuh tidak memiliki pelatihan khusus atau pendidikan tentang pelayanan yang profesional. Sehingga mereka itu tidak benar mengerti tata cara pelayanan makanan dan minuman yang baik dan benar. Nah, akan lebih baik jika perusahaan itu memiliki atau mengontrak staf catering profesional yang umumnya memiliki standar pelatihan staf yang sangat baik. Nah, permasalahan lainnya nih ya, dalam beberapa acara seperti gala dinner atau makan malam bertema, makanan itu kan merupakan fokus terpenting ya. Iya, benar-benar. Namun terkadang hal itu tuh juga nggak ditangani dengan baik gitu. Ada makanan yang tidak dimasak dengan baik, layanan yang acuh tak acuh, dan seperti tadi, stafnya yang buruk. Padahal tamu tuh kan mengharapkan ya, mereka tuh bisa mendapatkan standar pelayanan yang sama seperti saat mereka tuh berada di restoran yang mewah gitu. Waduh, itu kalau udah ada permasalahan-permasalahan kayak gitu, gimana sih cara untuk meminimalisir nih terjadinya kesalahan itu tuh? Nah, untuk meminimalisirnya itu ya, akan jauh lebih baik kalau tim catering itu membuat perencanaan aktivitas. Dan sebagai tim staf makanan yang bertanggung jawab, harus memiliki kesadaran akan sekitarnya. Staf makanan tuh harus lebih jeli dalam melihat kesalahan, sebelum tamunya yang malah menyadari kesalahan dan malah memarahinya di depan umum. Yang akan membuat masalah itu jadi lebih besar dan meluas gitu. Kan malu-maluin gitu kan ya. Bener. Kalau ada
seperti kalau misalnya ada makanan yang udah dingin gitu, ya harus sesegera mungkin tuh untuk digantikan dengan yang baru, yang lebih panas gitu. Kalau makanannya habis, ya harus cepat diisi kembali. Nah, sebagai staf makanan tuh jangan hanya cuma diem. Hal kecil seperti itulah yang merupakan suatu fondasi yang sangat penting untuk kinerja para staf makanan. Oke. Kalau dari catering tadi kan udah bahas soal makanan nih ya. Selain itu, apa aja sih yang harus diurus lagi oleh tim catering? Yang harus diurus lagi adalah perihal layanan minumannya. Bar untuk acara pada dasarnya itu terdiri dari 2 jenis, yaitu berbayar atau paid dan tunai atau cash. Metode berbayar itu adalah cara di mana klien atau penyelenggara itu telah mengatur beberapa elemen pembayaran untuk si tamunya itu. Contohnya seperti acara peresmian gedung gitu ya, di mana para tamu itu diundang, tamu undangannya itu akan mendapat minuman secara gratis karena sudah dibayar dan disediakan oleh klien atau organisasi si penyelenggara ini tadi. Namun dalam beberapa kegiatan, penyelenggara itu dapat membuat peraturan bahwa tamu itu hanya mendapat minuman gratis dengan 2 kali pengisian saja. Setelah itu tamu harus membayar sendiri minuman mereka. Pernah tahu kan metode-metode kayak gitu? Pernah. Sedangkan metode tunai atau cash sendiri itu adalah metode di mana para tamu tuh membayar sendiri apa yang mereka minum. Contohnya seperti pada saat konser. Biasanya kan kita membeli makanan dan minumannya kita sendiri gitu kan ya. Dalam acara gitu kan. Dalam acara tersebut tuh penyelenggara itu tidak menyediakan minum untuk para tamu, tapi para tamu itu dapat membeli sendiri minuman mereka di stand yang udah disiapkan sama si penyelenggara ini tadi. Iya. Enggak sih, jadi di konser ada prasmanan juga kan agak repot. Lucu ya gitu ya kalau kayak gitu. Nggak jadi konser, ntar fokusnya ke makanan nanti. Oke, tadi kan kita sudah ngomong soal catering nih di sebuah acara nih. Nah, selain catering pasti ada nih technical facilities di dalam suatu acara biar berlangsung. Nah, itu gimana sih? Fasilitas teknis apa saja dan seperti apa yang harus disediakan oleh koordinator acara? Yang diharapkan pastinya fasilitas teknisnya disediakan oleh koordinator acara itu adalah peralatan yang canggih ya. Koordinator acara itu harus dapat mencari vendor dan memilih kebutuhan teknologi tinggi itu ke perusahaan produksi atau media. Nah, sangat penting bagi koordinator acara itu untuk melakukan pencarian kebutuhan teknologi tinggi sesuai dengan harapan si kliennya itu tadi. Didukung juga dengan semakin besar dan pentingnya suatu acara, maka akan semakin besar juga kebutuhan akan teknologi yang lebih canggih gitu kan biasanya. Nggak mungkin dong kalau misalnya acara besar tapi teknologinya biasa aja gitu. Selain itu harus diperhatikan lagi adalah latar belakang atau panggung, masalah penerangan atau lighting, masalah suara dan kebutuhan penguat suara, dan yang terpenting adalah uji coba fasilitasnya. Oke, sekarang kita lanjut ke yang lebih detail karena tadi udah ngomongin perintilan-perintilan sebelum yang harus disiapkan dalam sebuah acara ya. Lebih detail lagi mengenai fasilitas teknis, tapi kali ini aku bakal ngobrol sama Kristi. Gimana Kristi, siap? Siap dong, dengan senang hati Mbak Vero. Bisa tolong diperjelas gimana sih gimana peran latar belakang sama pementasan dalam suatu acara itu gimana? Nah, gini Mbak Vero, sebenarnya ini agak panjang sih, tapi biar aku persingkat aja ya, karena latar belakang dan pementasan ini menjadi perhatian utama karena nggak hanya menyediakan lokasi layar, tapi juga tempat di mana citra perusahaan itu didemonstrasikan. Nah, seperti contohnya nih, pada festival musik, masalah pementasan seringkali dipersulit oleh kebutuhan yang berurusan dengan beberapa band atau artis tuh ya. Yang biasanya, jadi untuk membuat pergantian band lebih cepat, bagian peralatan band yang rumit nih, seperti drum kit, itu dipasang di drum riser, yaitu berupa troli gitu loh, troli tingkat rendah yang dapat digerakkan ke atas panggung dan dihubungkan ke daya amplifier dengan satu kabel gabungannya. Itu disebut sebagai pembelika, sehingga pergantian pemain dapat dilakukan dengan cepat. Kiranya seperti itu sih Mbak Vero. Jadi adanya kerjasama dengan koordinator dan petugas logistik. Jadi biar teratur aja gitu acaranya ya. Oke, berarti latar belakang dan pementasan ini memegang peran yang sangat penting gitu kalau dengar-dengar dari penjelasannya Kristi barusan. Oke, selanjutnya penerangan nih. Kalau nggak penerangan nih biasanya familiarnya lighting. Nah, apa sih tujuan dari penerangan dalam suatu acara sendiri selain untuk menerangi? Gitu. Kalau untuk tujuan utamanya jelas ya, untuk memberikan pencahayaan dan untuk menonjolkan artis
atau pembicara gitu kan, menerangi latar belakang untuk juga meningkatkan suasana. Soalnya kalau nggak ada lighting juga suram gitu kan, gelap. Benar pengaruh juga ya. Iya, ini kenapa sih penting? Karena menjadi salah satu ketentuan yang biasanya untuk menjadi keselamatan dan membantu orang merasa aman, terutama kalau ada keadaan darurat gitu lah, keadaan genting gitu kan. Jadi pencegahan itu nggak hanya diperlukan di area umum doang, jadi seperti gedung, koridor, toilet, atau acara di area resepsionis gitu kan, tapi juga harus ada di tempat parkir mobil, jalan keluarnya, sekitar gedung. Jadi kalau ada yang urgent gitu, ya pesertanya orang-orang yang datang tuh tetap merasa aman gitu Mbak Fe. Jadi tetap ada memadai gitu lah. Biar kelihatan gitu ya. Benar. Ternyata tuh penerangan tuh penting gitu loh. Selain untuk Penting. menerangi sisi gelap, wadaw. Aduh, apalagi kalau ada keadaan darurat kayak listrik mati atau bahkan yang lebih ekstrim kayak gempa bumi misalnya itu ya. Oke, baik. Kalau untuk suara atau sound nih biasanya komunikasinya ini gimana nih? Gimana sih dan sistem kerjanya juga kayak apa nih dalam suatu acara? Kalau dilihat secara historis ya sistem suara paling baik itu mikrofon ya sama beberapa pengeras suara seperti amplifier dan juga mixer. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau suatu acara seringkali menggunakan sistem suara profesional. Jadi biar bisa mengatasi masalah penguatan suara yang dibutuhkan dengan alat visual gitu kan biasanya untuk presentasi multimedia, terus mengiringi settingan, memberikan suasana. Dan itu semua nggak terlepas semua itu terlepas dari undang-undang hak cipta musik dapat diputar dari sistem apa aja. Jadi nggak cuma dari mixer gitu, semua sistem bisa didengar gitu melalui semua sistem bisa didengar. Jadi dan itu semua terdapat kebutuhan yang memungkinkan komunikasi antara lebih dari satu teknisi dan antara koordinator. Jadi harus ada kerjasama dan itu harus menyediakan jaringan komunikasi yang baik untuk memudahkan komunikasi di acara tersebut biar berlangsungnya dengan baik gitu loh. Oh iya, bener juga. Berarti sistem suara tuh nggak semudah yang kita pikirin yang kayak cuma, ya volumenya segini, kayak gitu ya. Tapi sampai ada sistem suara profesional, biasanya nih soundman-nya ini langsung turun tangan nih di acara dan juga komunikasi itu penting untuk agar semua berjalan dengan lancar ya. Iya. Iya, betul Mbak. Aku tahu nih, kamu kayaknya mau tanya lagi nih kayaknya ya. Kok jangan gitu dong. Oke, tanya lagi, udah siap ya. Oke. Kalau gitu masih ada satu pertanyaan lagi nih, kayaknya ini terakhir nih, harusnya sih terakhir ya. Kalau fasilitas dan kebersihan dalam suatu acara tuh, seperti apa tuh peranannya, kerjanya, macam apa tuh kerjanya tuh? Nah, ini nih yang sering banget dilupain. Karena memang kebersihan kan masalah yang terkadang kan memang terabaikan gitu kan, kalau ada suatu acara gitu kan. Makanya kadang di suatu acara tuh ada aja sudut-sudut yang kotor lah, tempat sampah penuh lah gitu. Padahal penting loh. Jadi memang di suatu acara tuh kita tuh harus ngambil ke suatu kesempatan gitu biar melakukan pembersihan seperti sampah-sampah dibuang. Iya, pengosongan tempat sampah juga dilakukan. Terus pengisian bahan habis pakai atau stok lainnya gitu kan. Itu tuh harus dilakukan sesuai rencana dan harus secara berkala gitu. Karena misalnya gini loh, misalnya ada seorang tamu nih ya yang makannya terlalu banyak, terus keseringan makan banyak dan dia asik di bar minum-minum gitu. Dan akhirnya dia pas mau ke toilet dia muntah gitu kan. Dia muntah. Nah, ini krisis seperti ini ya. Kalau misalnya kita terlambat untuk menanggapi kasus ini itu bakalan kurang gitu loh peralatan materialnya kalau kurang penempatannya dengan baik, iya, jadi seperti sehingga fasilitas yang tadi dibahas, mulai dari persiapan, kegiatan pendukung untuk acara, termasuk logistik dan pemesanan serta penyediaan barang, peralatan dan barang lain yang diperlukan untuk memastikan semuanya siap pada waktu yang tepat dan di tempat yang benar sebenar-benarnya. Betul. Oke, sekiranya itu yang bisa kita dapat dari obrolan kita kali ini. Semoga untuk teman-teman yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir ya, Mbak Vero ya. Semoga teman-teman bisa nyantol nih sama materi yang kali ini. Semoga enjoy dengerinnya. Didengerin sambil ngopi, sambil ngapain deh, terserah. Pokoknya sambil makan boleh. Boleh banget. So, aku Vero. Dan aku Kristi. Dan Rena, Jasmine, dan Billy, yang lain, kami dari Nebula. Kami pamit undur diri. See you at next. Thank you. Thank you. Thank you semuanya.